Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan Imam Masjid beserta kepengurusan semua yang ada di dalam Masjid At-Taqwa ini. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Ustadz Umar Nurdin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para hadirin dan hadirat yang baru saja semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan apa, Habib? Jaminan keselamatan untuk hari ini dan insya Allah seterusnya. Kok bisa, Habib? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man salat subha fa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sudah melaksanakan salat subuh, maka dia akan menjadi orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sampai-sampai ada diceritakan seorang yang sangat jahat sekali di masa Khalifah Muawiyah, yaitu salah satu ajudannya namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini Hajjaj bin Yusuf, Masya Allah tabarakallah, kalau udah yang namanya sahabat, berapa orang yang beliau sudah bunuh? Berapa orang yang beliau sudah bunuh? Berapa sahabat, berapa tabi'in kejam, kejam. Cuman sebelum membunuh kadang-kadang dia nanya dulu, tadi sudah sholat subuh apa belum? Kalau sudah sholat subuh nggak jadi dibunuh. Kenapa? Jawaban dia, saya nggak mau membunuh orang yang lagi menjadi tanggungannya Allah, yang sudah dijamin oleh Allah. Takutnya nanti saya dapat azab langsung dari Allah, katanya. Sampai seperti itu. Jadi kalau lagi mau ngebunuh ditanya dulu, sholat subuhnya gimana? Karena juga ada riwayat yang mengatakan bahwa man sholat subha fi jama'atin. Ada lagi yang mengatakan, tapi dalam riwayat Muslim mengatakan man sholat subha fa huwa fi dhimmatillah. Apalagi ya, yang lebih daripada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu, ada apa enggak? Yang menjamin siapa? Allah. Kalau antum, kalau kita semua ini dibilang sama satu polisi, jangan sampai ada yang menyentuh dia ya, dia adalah orang yang saya jaga, kira-kira ada dari kita yang mau nyentuh? Gak berani, macam-macam ditangkap. Lah ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjaganya, maka insya Allah dia akan menjadi seorang yang kita sholat subuh berjamaah
saya ingin sedikit cerita tentang ibadahnya orang-orang dulu. Ibadahnya kalau kita lihat dalam sejarah ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sholat diriwayatkan pernah sampai bengkak kakinya. Ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi berarti sebegitu lama, betul? Gak mungkin kalau cuma sholat 5 menit tiba-tiba bengkak kakinya. Itu namanya dientup tawon. Iya, bukan karena sholat. Tapi ini sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau menikmati sholat tersebut sampai-sampai beliau melupakan bahwa kakinya lagi bengkak atau bengkak karena sebab kelamaan sholat. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap malamnya istiqomah sholat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat aja, nggak lebih, atau mungkin lebih, wallahu alam. Tapi beliau ini istiqomahnya sholat sunnah 2 rakaat, tapi 1 rakaatnya 15 juz. 1 rakaatnya 15 juz. Kita 1 rakaatnya qul huwallahu ahad. Ya, itu pun cepat. Ada yang kalau qul huwallahu ahad yang diresapi masih enak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu masih enak. Udah qul huwallahu ahad, qul huwallahu samad, apalagi kalau sudah sholat tarawih, Masya Allah, habis Al-Fatihah bacanya Yasin, nggak pakai wal Qur'anil Hakim. Ini Masya Allah. Itu sahabat Utsman 2 rakaat tapi 15 juz per rakaatnya. Turun ke tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin, kalau malam beliau sholat sunnah hanya 1000 rakaat. Berapa? 1000 rakaat. Turun lagi ke salah satu imam dari madhab yang 4 itu, yaitu Imam Abu Hanifah. Setiap malam ibadahnya 500 rakaat. Kira-kira kita bisa nggak menyamai beliau-beliau semuanya? Orang pembuang hulu nih, ini pembuang hulu ya. Orang pembuang hulu nih kira-kira bisa nggak nyamain ibadahnya beliau-beliau? Pak, ibu-ibu yang di belakang, bisa nggak kita ini nyamain ibadahnya beliau? Ya nggak bisa, Beb, betul. Kita orang awam, ya nggak bisa kita seperti beliau. Jawabannya bisa. Nggak mampu, Beb. Memang kalau secara ibadah fisik nggak mampu. Karena memang gini loh, sebetulnya yang menjadikan kita itu bisa seneng sama ibadah saat hati kita itu bersih. Saat hati kita bersih. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad, beliau berkata bahwa amalkanlah ibadah yang kamu enjoy, seneng, yang seneng. Jangan sampai ibadah itu kayak seakan-akan terpaksa.
Tapi ini selain yang wajib ya. Selain yang wajib. Kalau yang wajib tidak bisa diganggu gugat. Ya, jangan sampai daripada saya sholat duhurnya terpaksa beb, mending gak sholat saya. Waduh, jangan. Kalau yang namanya subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu sudah seperti NKRI. Apa? Harga mah gak bisa ditawar lagi udah. Stop sampai di situ. Tapi yang lain-lain, sholat sunnahnya, baca Al-Qur'annya, berapa juz, kemudian sholawatnya, zikirnya, dan lain sebagainya. Itu katanya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, amalkan ibadah yang kamu itu seneng, yang kamu itu enjoy. Misalnya antum membaca Al-Quran enjoynya setengah juz, ya setengah juz, diistiqomahin sampai merasa agak kurang karena nikmatnya membaca, baru ditambah. Karena porosnya kata beliau kembali kepada setiap hati. Kalau hati ini bersih, dia akan mudah untuk beribadah. Tapi kalau hati ini kotor, hati sendiri yang menolak gitu loh. Makanya kalau ada orang yang sholatnya itu terpaksa, ya, sholatnya terpaksa, itu hasilnya kurang bagus gitu loh. Seperti apa? Sholat taraweh misalnya, antum 20 rakaat, betul. Tapi sebelumnya tidak pernah dilatih dengan sholat sunnah ba'diyatul isya, dengan sholat sunnah witir. Yang ada rakaat pertama, rakaat kedua semangat, rakaat ketiga 4 5 ke kamar mandi, 6 7 8 9, 6 7 semangat, 8 9 ke kamar mandi lagi, terakhir baru muncul lagi. Betul? Kan banyak orang yang seperti itu. Karena hatinya menolak. Respek daripada hatinya ini, responnya ini menolak. Tapi ya harus dipaksa. Kalau udah seperti itu harus dipaksa. Tapi untuk amalan keseharian itu kan amalan setahun sekali, iya. Ramadan, masa iya kita nggak ngamalkan gitu loh. Tapi ya amalan sehari-hari, ayo itu porosnya kembali kepada hati. Makanya kita sambil mengerjakan sesuatunya dengan senang hati, sambil nanti terkikis ini kotoran-kotoran hati, dengan sendirinya akan minta tambah-tambah sendiri. Dengan sendiri, kalau sudah hati ini bersih, dia akan nyaman. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, idza tahuratil qulub lam yashba minal Qur'an. Ya, kalau udah hati itu bersih, dia nggak akan merasa kenyang ketika membaca Al-Qur'an. Gak akan merasa tenang, ya, gak akan merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Hatinya bersih. Terus minta tambah baca Al-Quran. Nah, Bib, pertanyaannya yang tadi itu loh, Bib, apa? Gimana kita bisa ibadah seperti beliau itu? Jawabannya adalah sholat subuhlah berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Kok bisa Habib? Ya, karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat subha fi jama'atin faka'annama qama laila kulluh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia menghidupkan semalam suntuk untuk beribadah. Ada dari kita yang semalam suntuk beribadah? Ada. Secara zahir. Yang ada malah cinta fitri yang istiqomah, ya. Nonton film bisa 2 jam 3 jam, betul.
Tapi untuk ibadah 2 jam 3 jam, waduh, saya bukan malaikat, betul. Masya. Maka itu jangan disia-siakan sholat subuh berjamaah ini. Kalau kita udah bisa sholat subuh istiqomah berjamaah, maka kita akan senantiasa mendapatkan fadilah yang sangat besar, di mana salah satu fadilahnya adalah kita dianggap oleh Allah menghidupkan semalam suntuk dengan beribadah. Yang mana itu susah. Susah apa mudah? Mengerjakan semalam suntuk beribadah. Dari maghrib sampai terbitnya matahari kita buat ibadah terus. Susah apa mudah? Susah, Beb. Ya kalau sudah susah cari yang gampang apa? Sholat subuh berjamaah. Itu yang paling gampang. Sholat subuh berjamaah adalah salah satu cara kita untuk kita beribadah satu malam, ya, semalam suntuk dengan beribadah. Maka itu ya ikhwan, jangan sia-siakan sholat subuh berjamaah. Terutama kita sholatnya di masjid. Kenapa, Beb? Saya mau nanya semuanya. Sudah pada niat iktikaf belum? Sebagian sudah, sebagian belum. Ini masjid, Masya Allah, itu sudah ada tulisannya itu. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya waktu belajar di Darul Mustafa di Tarim, di Musola Ahlul Kisah, itu ada tulisan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang beriktikaf di masjid, walaupun seperti seukuran yang lagi meres susu sapi atau kambing, butuh waktu berapa? Orang yang lagi meres susu kambing atau sapi itu butuh berapa? 10 menit, ya. Barang siapa yang iktikaf di masjid, kemudian walaupun dengan seukuran orang yang lagi memerah susu ontakah itu, ataukah kambingkah itu, ataukah sapikah itu, maka itu lebih baik daripada sedekah dunia dan seisinya. Kita pernah sedekah dunia dan seisinya? Jangankan sedekah dunia dan seisinya, sedekah yang kita miliki aja totalitas kita kadang-kadang kalau sedekah kan milih gak gitu? Rada susah, angel tuh ya. Warnanya ada warna merah, ada warna biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu, sama logam. Yang dipilih yang mana kira-kira? Kalau udah sedekah kayak gitu. Hah? Mau ngeluarkan yang merah, waduh takut dimarahin istri. Mau ngeluarkan yang biru, waduh kita lagi butuh buat beli pempes misalnya. Ngeluarkan yang hijau, waduh ini keperluan sehari-hari. Mentok sampai ke bawah nyarinya kayak gini. Iya kan?
Kalau udah ke bawah nyarinya seperti ini agak angel ini. Yang keluar ini agak angel. Masya. Ya kita kalau bisa jangan sampai seperti itu juga. Ya. Tapi kita juga ada fadilah yang luar biasa saat kita ya sholat subuh berjamaah, terutama di masjid sambil beriktikaf kepada Allah Subhanahu, sambil iktikaf di masjid, yang mana setiap kita beriktikaf di dalam masjidnya Allah, maka dia seperti apa? Seperti dia tadi ini bersedekah dunia dan seisinya. Bersedekah dunia dan seisinya. Makanya kita ini harus menjadi hambanya Allah yang cerdas. Kita ini semua harus menjadi hamba Allah yang cerdas. Yang cerdasnya gimana sih, Beb? Rasulullah SAW beliau bersabda, yang cerdas itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, mukhalawatul hawa wan nafs, enggak nurutin hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk fadilah setelah kematiannya. Maknanya amalannya tadi ini bukan hanya untuk dunianya, di dunia saja, tapi amalannya ini untuk dia di akhirat. Rekeningnya ada berapa, Pak, sekarang? Ini semua yang hadir ini punya rekening berapa? Waduh, Habib Anis nanyanya yang pribadi ini. Ya bukan, saya nggak nanya rekening itu. Kira-kira rekening amal baik antum ada berapa pahalanya sudah? Tabungan pahalanya ada berapa? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Katanya Sayyid Muhammad Al-Maliki, al-jannah mahibalash, surga itu enggak gratis. Pernah masuk hotel, Pak? Pernah masuk hotel? Tidur di hotel pernah? Gratis enggak? Harus apa? Bayar, betul. Kalau enggak bayar tiba-tiba pengen numpang di hotel, diusir yang ada. Masuk hotel pun ada tingkatan-tingkatannya, betul. Pengen kelas yang bagus, presiden suite, ya harganya mahal. Pengen yang superior, eksekutif, harganya juga mahal. Deluxe yang kayak harganya mahal. Yang murah hotel Melati 150.000 biasanya. Tapi antum tahu sendiri kan fasilitasnya gimana. Di surga juga seperti itu, ada tingkatannya. Di surga ada tingkatannya. Tingkatan apa, Beb? Ya tingkatan. Maunya ini surga yang mana? Mau surga yang dekat sama Nabi apa mau surga yang jauh dari Nabi? Mau surga yang dekat sama para sahabat, para nabi-nabi yang lain apa tidak? Itu semuanya perbedaannya adalah di titik rekening kebaikan kita. Semoga rekening kebaikan kita banyak dan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dari sholat subuh sebetulnya, dari sholat subuh berjamaah, kalau bisa ya sebelum subuh 5 menit aja walaupun, sampai isyraq, saya bisa hitungkan fadilah yang sangat besar. Dari kita sebelum azan
sampai terbitnya matahari saya bisa kasih tahu tentang fadilah-fadilah yang luar biasa. Coba kita cek dan dicek ya. Pernah saya hadir pengajian yang ceramah itu Al Habib Kazim bin Musa As-Segaf. Ya. Beliau memberikan tausiahnya kepada kita dan beliau mengutip salah satu hadis bahwa barang siapa yang membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebelum adzan subuh dan sebelum adzan maghrib 27 kali, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu 27 kali apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya orang tersebut akan diampuni oleh Allah sebanyak jumlah kaum muslim dan muslimat yang ada di dunia ini. Dosa kita rekeningnya banyak apa sedikit ya? Kalau yang dosa gimana tuh? Sedikit atau banyak rekeningnya? Sedikit atau banyak itu juga namanya dosa. Kita harus minta ampun kepada Allah. Kita harus cari sebab agar diampuni oleh Allah. Salah satunya dengan membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu sampai 27 kali. Apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Ya kalau sudah diampuni dosanya, insya Allah jadi mulia. Setelah itu adzan subuh. Ya. Setelah astagfirullah 27 kali udah adzan subuh misalnya. Setelah adzan subuh kita sholat sunnah. Sunnah rakaatil fajr. Sunnah sebelum sholat subuh. Usolli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatal fajri, atau usolli sunnatal rak'atil fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sholat tersebut, maka dia seperti bersedekah dunia dan seisinya. Lebih afdol bahkan. Lebih afdol. Iya. Habis itu baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. 100 kali. Apa fadilahnya, Bib? Punya utang enggak sih? Punya utang enggak? Enggak punya, alhamdulillah. Ada yang punya utang di sini. Pengen lunas. Istiqomahkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya, karena salah satu fadilahnya adalah itu tadi. Beliau, ya, salah satu fadilahnya adalah itu tadi. Apa? Seperti beliau ini seperti bersedekah dunia dan seisi. Bisa ngebayar hutang-hutangnya, bisa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutang-hutangnya. Siapa yang istiqomah membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim,
Setelah itu kita sholat subuh. Sholat subuh tadi, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat subuhnya berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin faka'anna maqama nisfal laila kullu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia tadi ini menghidupkan semalam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau fadilah haji, Pak? Mau fadilah haji? Udah pada haji belum? Sebagian belum, sebagian sudah. Fadilah haji, ya. Kalau kita kepingin dapatkan dengan kita sholat subuh berjamaah di masjid, setelah sholat subuh di masjid kita nggak beranjak pulang, tapi kita duduk beribadah kepada Allah seperti yang kita lakukan sekarang ini sampai terbitnya matahari. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka dia akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang perlu dibanggakan dan dibahagiakan adalah makbul, mabrur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah berapa fadilah berarti? Dari sebelum subuh sampai terbitnya matahari. Ada berapa tadi? Ada berapa? Yang astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, untuk ngampuni dosa kita. Setelah itu apa tadi saya katakan? Salat apa? Qobliyatul fajar, ya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Sunnatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Sunnah rakaatain sebelum adzan subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, sedekah dunia dan seisinya. 2. Ampunan dosa sebanyak kaum muslimin muslimat di dunia. Ada ampunan dosa, ada ditanggung subhanallah bihamdi subhanallah adzim astagfirullah. Itu apa tadi fadilahnya? Untuk bayar hutang. Yang ketiga, ketika kita sholat subuh maka kita akan ditanggung atau dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sholat subuhnya berjamaah itu seperti apa? Menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Yang kelima, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari kita duduk di sini beribadah kepada Allah, enggak pulang, maka kita seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah mabrur. Ditambah lagi kita terakhir iktikaf dari pertama tadi, yang dikatakan bahwa setiap orang yang iktikaf walaupun seukuran seorang wanita yang memeras susu, seseorang peternak yang memeras susu, itu waktunya berapa? Kalau kita iktikaf di waktu yang seperti itu kita seperti menghadiahkan dunia dan seisinya kepada semuanya. Itu berapa sudah fadilahnya? Ada banyak. Setiap hari kita mau nggak dapat seperti itu? Enak kan? Bangun sebelum astaghfirullahal mu'minin 27, adzan subuh subhanallah bihamdi subhanallah adzim astaghfirullah
100. Sholat sunnah. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah itu jangan beranjak dari masjid. Ngapain beb di masjid beb? Ya cari fadilah yang lain. Apakah antum membaca Al-Quran? Apakah antum membaca wirdul latif? Wirdul latif itu salah satu yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana pernah saya hadir di Pacet Daurah Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau beliau mengatakan bahwa setiap orang yang membaca itu wirdul latif itu diperlukan untuk semua aspek kehidupan kita. Sisi ekonomi yang pengen lancar di situ ada. Salah satu yang ada di dalam wirdul latif itu adalah apa? Doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak mudarat, tidak ada bahaya saat kita menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali fil ardi wala fis sama, di dunia, di bumi dan di langit. Wa huwa samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha mengetahui. Salah satu doa yang dalam wirdul latif adalah itu. Dimana kalau kita udah membaca itu, racun gak mempan, santet juga ndak mempan, segala macam gangguan jin gak mempan. Kenapa? Karena subhanallah, ya, karena subhanallah di situ ada penjagaan khusus dari Allah Subhanahu. Diceritakan terakhir, karena ini sudah mau isyraq, diceritakan Sayyiduna Khalid bin Walid, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diutus sama Nabi untuk mendatangi salah satu suku ataupun kaum untuk mengislamkannya. Ditawari sama Sayyidina Khalid bin Walid, mau masuk Islam apa enggak? Masuk Islam aman, enggak masuk Islam perang. Ya enggak pakai repot, pangeran perang ini Sayyidina Khalid bin Walid. Katanya orang-orang tersebut, enggak, kami tidak mau masuk Islam. Ada apa kami mau masuk Islam? Enggak mau? Ya perang berarti. Gini katanya mereka. Karena mereka tidak mampu juga untuk perang melawan Sayyidina Khalid bin Walid. Ini ada racun katanya. Ini ada racun. Siapa yang minum enggak sampai sejam mati. Kalau memang kalian adalah orang-orang yang membawa agama yang benar, maka racun ini tidak akan berfungsi untuk kalian. Kalau emang agama kalian benar. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, terus kalau agamamu benar, ya kami akan masuk Islam. Kalau kamu mati, ya berarti kami tahu bahwa agamamu ini salah. Sayyidina Khalid bin Walid langsung ngomong, mana racunnya? Racunnya mana? Ini misalnya racun nih. Ini misalnya racun. Saya minum dulu ya. Ada jeda iklannya ya Pak. Film ada jeda iklannya. Si racun tadi ini di mana? Kata beliau, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diminum. Ditunggu 1 jam, 2 jam, kok enggak mati-mati ini orang. Ditunggu, enggak mati-mati. Kata Sayyidina Khalid, sudah, enggak usah nunggu saya kapan matinya. Sekarang saya mau nagih janji sama kalian semua.
kalian tadi mengatakan kalau saya nggak apa-apa setelah minum racun itu kalian akan masuk Islam, ayo kalian masuk Islam semuanya. Akhirnya mereka masuk Islam. Racun nggak mempan. Itu ada di dalam Wirdul Latif. Nah, nanti mungkin Ustaz Umar Nurdin yang akan menjelaskan nanti ke depannya tentang Wirdul Latif itu. Tapi yang perlu kita ketahui, Wirdul Latif adalah wirid yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, biasa dibaca setelah sholat subuh sama sebelum adzan maghrib. Biasa dibaca seperti itu, Wirdul Latif. Apalagi ya Beb, ya antum baca Al-Quran, ya ngomong kesempatan, karena setelah sholat subuh itu biasanya jarang ada yang telepon, ya enggak? Ada nggak yang telepon setelah sholat subuh? Mesti kita marahi dulu kalau ada orang telepon. Ada apa subuh-subuh telepon ini? Ya. Betul. Nah, yang seperti itu, ayo kita menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa berpikir, ya, berpikir yang terbaik untuk akhiratnya. Tadi saya ulangi lagi beberapa amalan yang kita bisa amalkan dari sebelum subuh walaupun 5 menit, yaitu membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Setelah itu jangan lupa membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, fadilahnya untuk bayar utang. Setelah itu kita sholat sunnah rakaatul fajar, ya, sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Kita apabila melakukannya seperti kita sedekah, dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian barang siapa yang setelah sholat subuh, kemudian sholat subuh, ya, sholat subuh, maka dia ditanggung, dijamin oleh Allah. Sholat subuhnya jamaah, maka dia seperti orang yang menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah, ya. Semalam suntuk dihabiskan dengan ibadah orang yang sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh jangan beranjak dari masjid, nunggu sampai isyraq seperti ini. Nunggu sampai isyraq seperti ini, maka dia seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Terutama apabila dari pertama kita sudah iktikaf, maka itu pun juga seperti fadilahnya kita bersedekah seperti dunia dan seisinya apabila kita iktikaf. Yuk kita amalkan, sebelum subuh sampai terbitnya matahari. Aman toh? Nggak sibuk kan? Semoga kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seperti ringan ya, Beb. Tapi istiqomahnya istiqomahnya mudah nggak? Antep. Tahu antep? Kalau katanya orang Jawa itu antep, katanya orang Indonesia ya berat. Betul. Istiqomah itu berat, tapi kita harus paksa agar kita istiqomah. Minimal setelah salat subuh kita duduk bareng, ya, beribadah kepada Allah sampai terbitnya matahari. Insya Allah ditambah 2 rakaat yang kita lakukan, insya Allah Allah Ta'ala akan lipat gandakan fadilah dari kita semua, untuk kita semua. Maka itu ya ikhwan, ayo saya kasih itu loh, ada doa, salah satu doa yang diamalkan oleh para aslafun sholihun agar kita senantiasa dapat taufik dan hidayah dari Allah. Ya man waffaqa
li ahlil khair al khaira wa a'anahum alaih fawafiqna lil khair wa a'inna alaih. Kalau bahasa Indonesianya itu, ya Allah, Engkau adalah zat yang memberikan taufik dan pertolongan untuk orang-orang baik di dalam melaksanakan kebaikan, maka berikanlah taufik untuk kami ya Allah, dan bantulah kami untuk mengerjakan hal-hal yang baik ya Allah. Doa sama Allah. Jangan sampai doa itu cuma apa? Ya Allah, ampuni dosa saya, rahmati saya, lunaskan hutang-hutang saya, pertemukan saya dengan jodoh saya. Kalau udah berjodoh, tambahi lagi jodohnya ya Allah. Pusing yang ada ya. Pusing. Jangan doanya seperti itu terus. Ya bagus, doa seperti itu bagus. Tapi doa yang ini nih, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan petunjuk, memberikan taufik kepada orang-orang baik untuk melaksanakan kebaikan, maka berilah petunjuk kepada kami ya Allah, dan bantulah kami untuk melakukan kebaikan ya Allah. Kalau itu kita amalkan, insya Allah kita akan dibuat ringan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Bib, doanya pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia, Bib? Terserah. Terserah. Ya, terserah. Maka itu ya ikhwan, jangan sampai kita lepas daripada doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang barusan saya katakan itu, supaya kita ini ringan, tangan ini ringan mau beribadah, kaki ini ringan mau beribadah, mata ini ringan mau beribadah, lisan kita juga ringan kalau mau beribadah, telinga kita juga mau ringan ketika beribadah, dan lain sebagainya. Maka itu ya ikhwan, melalui majelis ini, melalui acara ini, saya mengajak kepada semua untuk menghidupkan waktu yang sangat singkat dari sebelum subuh 5 menit sampai isyraq, yang mana fadilahnya sangatlah besar sekali. Yang mana fadilahnya sangatlah besar, bukan hanya besar, tapi sangatlah besar. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan semua urusannya oleh Allah. Ya Allah, apabila ada dari kita yang lagi sedih, jadiin bahagia ya Allah. Yang lagi sumpek, jadiin tenang ya Allah. Yang lagi galau, jadiin tenang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan taufik dan hidayah kepada orang-orang baik untuk melaksanakan kebaikan, ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami agar kami bisa melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada sebagian dari kami yang hatinya masih, terutama saya pribadi, hati saya masih belum siap ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati kami ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah, agar kami senantiasa mudah dalam beribadah ya Allah. Ya Allah, kami ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, masukkan kami semua dalam surgamu ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahwa wala agwa ala naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala agwa ala naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala agwa ala naril jahimi. Ya Allah, kami memang bukan
ahli penduduk surga, tapi kami nggak mampu untuk menahan api neraka. Ya Allah, maka masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, sebagian dari kami ada permasalahan dalam ekonominya sehingga ibadahnya agak susah, lancarkan urusan ekonominya ya Allah. Sebagian dari kami ada masalah sosialnya, lancarkan masalah sosialnya ya Allah. Ya Allah, sebagian dari kami banyak yang sering lupa kepadamu ya Allah. Ingatkan kami ya Allah, agar kami senantiasa ingat padamu ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli 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 ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim.
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga besar Majelis Rotibul Haddad dan Zawiyah Nurul Hidayah mengundang muslimin muslimat LNDK khususnya jemaah sholat subuh pada pagi hari ini agar bisa nanti malam berhadir di Zawiyah Nurul Hidayah untuk sama-sama kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh guru kita Al-Habib Anis bin Umar As-Segaf dan Al-Ustadz Ahmad Mubarak. Mudah-mudahan kita semua bisa berhadir dan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.